Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahwa Nabi betul-betul menjaga keseimbangan harkat dan martabat semua penduduk di Madinah dalam konsep lita'arofu, dalam konsep interaksi dan intimasi sosial dalam segala perbedaannya. Berbagai ideologi transnasional yang masuk ke kita hari ini betul-betul berkonsep al-wala wal bara. Saya tidak pernah percaya kepada khilafatul muslimin yang mengatakan bahwa saya comply terhadap Pancasila. Saya menghargai perbedaan, makanya orang-orang non-Islam boleh masuk ke khilafatul muslimin. Ini kan sebenarnya adalah retorika-retorika dari kelompok eksklusif seperti ini. Khawarij dulu juga melakukan konsep-konsep yang sama seperti itu. Bagaimana tentara satu batalion desersi, kemudian dia membentuk komunitas dengan dalih pluralisme di Madinah. Kelompok-kelompok seperti ini memang harus kita waspadai, karena bagaimanapun ketika kekuatan-kekuatan politik yang punya cita-cita politik itu menunggangi agama, ini pasti semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Sama dengan Prabowo, saya kagum dengan Presiden Jokowi. Pidato dia pertama dalam sidang kabinet memberantas korupsi. Terus apa lagi, Mas? Saya beritahukan, saya laporkan kepada Presiden bahwa di Departemen Kementerian Pertahanan ini ada markup alutsista. Oh ya, udah dari dulu itu 100%, 200%. Tidak, 300% ada, 400% ada. Oh begitu? Udah laporkan ke Presiden? Oh sudah, saya udah kasih tahu ke Presiden. Bertindak. Ku tanya Presiden, Mas, aku dengar dari Prabowo ada indikasi korupsi besar-besaran di Kementerian Pertahanan, markup sampai 200%, 300%. Iya. Terus gimana? Dia tanya saya bilang tidak. Di HUT ke-77 TNI, Presiden Jokowi mengingatkan tentang ancaman geopolitik global yang mulai terlihat belakangan ini. Dalam pernyataannya, Jokowi mengingatkan untuk hati-hati dan waspada dalam menghadapi kondisi geopolitik global. Jokowi mengingatkan bahwa penting bagi kesiapan alutsista TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menghadapi perubahan geopolitik global yang berubah dengan cepat. Dalam mempersiapkan perubahan dinamis geopolitik dunia, telah memanggil 3 matra TNI mulai dari AD, AL, dan AU untuk pembicaraan terkait hal tersebut. Pembicaraan tentang kesiapan TNI dalam perubahan dinamis situasi geopolitik dunia. Kan semua pesawat Polri terbang. Anggap di Basarnas ada yang sama. Buat terbang, nggak ada yang dimasalahkan. Kalau AW ini sekarang yang menurut saya ya dari mulai datang boro-boro diterbangkan orang tadi si pilot mahal aja nggak bisa ikut tes pesawat karena langsung dipolis lain waktu itu oleh panglimanya waktu itu Pak Gatot Nurmantio. Karena pesawat ini mahal dan menurut saya itu adalah uang rakyat Indonesia dan masalah tentang siapa menyuruh apa, saya pikir Pak Agus ada mencapai jadi kasau juga bukan main-main. Itu justru sudah jenjangnya panjang. Kemudian pengadaan itu juga dilakukan rapat bersama dan lain-lain dan sebagainya. Maka waktu itu saya langsung menelpon Pak Wiranto. Begitu saya tahu, waktu itu Pak Wiranto Menko Polhukam. Jadi begitu saya tahu pesawat itu kok malah dipolis lain, saya langsung telepon pertama Pak Ria Mizar, waktu itu Menteri. Pak Ria Mizar izin, saya bilang, ini kan pesawat tuh mahal sekali dan baik sekali gitu. Perdebatan tentang apanya, baik kita nanti bisa bahas gitu. Yang penting, menurut saya sayang sekali kalau pesawat ini sudah sampai, semuanya sudah tiba untuk persiapan pesawat ini bisa digunakan secara maksimal oleh Angkatan Udara. Kok tiba-tiba dipolis lain? Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Pura-pura bagian dari kita. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.